implementasinya memang untuk implementasi kan selanjutnya agak ke belakang nomor 3. Nah, tadi implementasinya memang kita. Ah, tadi ada beberapa saran yang diberikan oleh penguji kepada Mas Bacher, mohon diperhatikan dan lakukan revisi sebaik-baiknya ya, Oke, terutama siap. di bagian Izin. judul dan dampak ya, dampak atau kriteria sukses dari apa yang dilakukan itu. Oke, terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk Analisis Mas ini Huda, Wisdom, analisis analisis dampak per analisis kegiatan. dampaknya. Iya, ya. Ya, itu mohon diperhatikan untuk ditambahkan atau dibenahi. Ya, Oke, saya siap. ucapkan sukses pada Mas Huda dan Pak Oke, Hafid matur yang nuwun. telah Oke, berkolaborasi untuk sami Pak menuangkan Bapak. dalam rancangan aktualisasi ini. Oke, sehat selalu, sukses selalu, Oke, barokah sami. selalu dan semangat selalu. Ya, lanjut Betul. pemapar berikutnya adalah Saya Mbak Pak, siapa itu? Bina Mbak Laraswati. Bina ya. Oke, Ye, Mbak Bina. Monggo Mbak izin Bina. share ya Pak. Oke. Mentornya sudah masuk ke Sudah studio Bapak, ya? Pak Subdan. Siap, Bapak. Oh, niki sinten riyen niki? Nun sewu. Bentar Pak. Sudah muncul Mbak, monggo langsung Oke. presentasikan Halo, waktunya, Assalamualaikum. diingat 5 menit, gunakan waktu sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Mutadi dan wabarakatuh. Ibu Nikmatul Afiyah. Perkenalkan saya Bina Laraswati, pengawas jaminan produk halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi media sosial Instagram untuk sosialisasi jaminan produk halal di Kantor Kemenak Gunung Kidul. Berdasarkan KMA 714 tahun 2025 tentang tugas dan fungsi pengawas JPH, salah satunya memberikan sosialisasi terkait jaminan produk halal. Pemanfaatan teknologi media sosial seperti Instagram mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Berdasarkan pengamatan saat ini 80% sosialisasi tentang jaminan produk halal di Kemenak Gunung Kidul masih didominasi oleh metode tatap muka. Akun Instagram Kemenak Gunung Kidul belum secara aktif digunakan sebagai media sosialisasi JPH. Melalui optimalisasi media sosial Instagram, diharapkan sosialisasi dan informasi terkait JPH dapat tersampaikan secara menarik, interaktif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tujuan rancangan ini yaitu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam mendukung kegiatan sosialisasi JPH, kemudian meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik tentang JPH, yang terakhir memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS 2025. Untuk analisis isu terkait penyelenggaraan JPH, terdapat 5 isu yang saya angkat. Saya analisis menggunakan metode APKL dan metode USG. Didapatkan core isu belum optimalnya media sosial Instagram untuk sosialisasi JPH di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Deskripsi isu tersebut dari segi wilayah, banyak daerah di Gunung Kidul yang jauh dari pusat kota, sehingga sosialisasi secara tatap muka kurang efektif. Dari data Dinas Perindustrian juga 68% produk UMK di Gunung Kidul belum bersertifikat halal. Hal ini menunjukkan informasi halal belum tersampaikan secara merata, mengingat mandatori halal 2026 semakin dekat. Kemudian belum ada konten halal di media sosial Kemenak. Isu ini erat kaitannya dengan smart ASN karena ASN perlu responsif dan adaptif terhadap teknologi pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi JPH. Dari diagram fishbone isu yang saya angkat, saya mengintervensi dari segi metode, yaitu belum adanya strategi penyebaran informasi halal melalui media sosial, dan dari sisi material belum adanya konten halal yang dipublikasikan. Kemudian gagasan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Yang pertama, saya berkonsultasi dengan atasan untuk melakukan perencanaan dan pemetaan kegiatan serta menentukan target sasaran audiens. Yang kedua, saya merencanakan pembuatan konten sosialisasi JPH meliputi mengumpulkan materi konten sosialisasi JPH, kemudian berkoordinasi dengan humas terkait batasan-batasan dalam pembuatan konten media sosial, kemudian menentukan jadwal unggah konten. Yang ketiga, pembuatan konten sosialisasi JPH. Saya mendesain konten sosialisasi
nantinya berupa infografis dan video pendek, kemudian menentukan caption dan hashtag yang cocok untuk tiap konten Instagram. Yang keempat, sosialisasi JPH, saya akan em, membuat highlight khusus untuk halal di Instagram Kemenak, kemudian mengunggah pada akun media sosial Instagram Kemenak Gunung Kidul. Kemudian akan dilakukan monitoring evaluasi dan pengukuran kriteria sukses dari kegiatan aktualisasi ini. Berikut kriteria keberhasilan akan dilakukan survei kepuasan masyarakat umum dan pelaku usaha. Kegiatan ini dikatakan berhasil jika hasil survei menunjukkan nilai rata-rata minimal memuaskan. Kemudian keberhasilan juga diukur melalui peningkatan interaksi pada akun Instagram. Berdasarkan tabel berikut terdapat tiga kriteria yaitu meningkatnya follower Instagram 3 follower per minggu, meningkatnya 1 direct message per minggu, dan meningkatnya 2 upload konten per minggu. Manfaat rancangan ini bagi masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat pentingnya jaminan produk halal, mendapatkan informasi tentang JPH secara cepat dan mudah. Kemudian untuk instansi menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi JPH. Untuk penulis sendiri memperkuat peran sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pelayanan publik. Yang terakhir, hasil aktualisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan dapat mendukung program pemerintah mandatori halal 2026. Bagi penulis, kegiatan ini menjadi pembelajaran untuk menjadi ASN profesional, adaptif, inovatif, serta mendorong pengelolaan media sosial sebagai instrumen sosialisasi berkelanjutan. Sekian presentasi Oke, dari waktu saya. habis. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bina Laraswati ya, Oke. yang telah menyajikan paparannya terkait dengan pengawasan jaminan produk halal ya ini. Oke, selanjutnya saya langsung menuju Pak Yudan Aris eh, selaku mentor untuk bisa memberikan penguatan ya atau supportnya atau testimoni terkait apa yang telah dituangkan dalam rancangan aktualisasi Mbak Bina Laraswati. Monggo kepada yang terhormat Bapak Yudan, waktu saya sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu semua yang kami hormati, Mbak Bina Laraswati yang kami hormati pula. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku atasan Mbak Bina Laraswati di Seksi Bimas Islam, Kantor Kementerian Kabupaten Gunung Kidul. Ya, terkait dengan paparan yang telah disampaikan oleh Mbak Bina Laraswati, kami sebagai pimpinan di Bimas Islam Kemenak Gunung Kidul tentu saja mensupport, sangat mendukung apa yang telah diupayakan oleh Mbak Bina Laraswati ini. Mengingat di Kemenak Gunung Kidul memang sudah ada media sosial, baik Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Ya, semuanya sudah jalan bagus, tetapi terkait dengan konten-konten halal memang kita rasakan masih sangat kurang pada saat ini. Ya, karena SDM-nya belum ada. Dan kita bersyukur pada kesempatan ini kita mendapatkan 4 SDM baru calon pengawas JPH ini. Salah satunya adalah Mbak Bina Laraswati yang nanti akan mengangkat terkait dengan sosialisasi layanan JPH di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Nggih, saya yakin nanti begitu karya Mbak Bina ini bisa dilaksanakan, nanti sosialisasi terkait dengan JPH, saya yakin akan semakin optimal dengan bertambahnya SDM khusus terkait dengan jaminan produk halal ini. Nggih, di Instagram memang punya potensi besar untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang selama ini kita rasakan memang Instagram ini belum optimal terkait dengan halal sehingga masyarakat secara luas itu belum bisa mengerti layanan JPH di kantor Kemenak Kabupaten Gunung Kidul. Nah, nanti ketika Instagram ini dioptimalkan sosialisasi terkait dengan JPH, insya Allah akan semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apalagi nanti ada satu dua yang viral ya, seperti tepuk sakinah. Nah, nanti kalau sempat viral, insya Allah
nanti semakin masyarakat akan semakin mengerti. Nih, bukan hanya manten yang datang ke KO yang tahu terkait dengan program keluarga sakinah, tapi seluruh masyarakat akan tahu. Begitu juga tentang halal. Ya, bukan hanya UMK yang mengurus sertifikat halal saja yang tahu, tetapi nanti seluruh masyarakat ya secara luas akan mengerti bagaimana layanan CPH di Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Kami mengharapkan nanti setelah ini berjalan, nanti kesadaran masyarakat dan juga partisipasi masyarakat akan semakin baik, semakin meningkat, terutama terkait dengan layanan JPA ini. Sehingga nanti terkait dengan sertifikasi halal, kemudian info-info lain terkait dengan halal, ini akan semakin naik dan bagi institusi kami di Bimas Islam Kemenang Gunung Kidul tentu akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Bapak Dr. H. Mutadi dan Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudan Aris selaku mentor dari Ibu Bina Laraswati ya yang telah memberikan dukungan atau sebutnya. Langsung saja saya menuju ke Ibu penguji, Ibu Dr. Nikmatul Alfiah. Waktu sepenuhnya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Mutadi MED selaku coach dan juga moderator. Yang saya hormati juga Bapak Haji Zudan Aris SAG MA selaku mentor yang telah rawuh pada seminar era pagi hari ini. Yang saya banggakan Mbak Dina ya. Nggih, Bu. Bukan Dina ya, tapi Bina ya Mbak Bina, ya. nggih. Bina Laraswati. Oke, baik selamat Mbak Bina sudah berhasil menyusun dokumen rancangan aktualisasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman ya pada saat Mbak Bina nanti melaksanakan aktualisasi. Baik, calon pengawas produk halal ya. Nggih. Nanti di cover paling depan itu ya Mbak ya, itu kan nilai-nilai dasar profesi PNS calon. Nah, nggak usah disebutkan calon pegawai negeri sipil, tapi langsung Oh, calon pengawas produk halal. oh langsung Jabatannya yang di ya. atas itu ya Bu cover. Iya, Nggih, nggih, nggih. di situ ya Mbak ya nanti diperbaiki. Oh, nggih. Nah, ini Langsung jawabannya. Mbak Bina itu medsosnya hanya memakai Instagram saja atau ada yang lainnya? Nggih, Ibu, memang untuk untuk aktualisasi Latsar ini saya memfokuskan untuk di Instagram. Setelah ini nanti berjalan dan diukur keberhasilannya, eh, untuk kedepannya bisa merambah ke medsos yang lainnya, Bu. Seperti itu. Oke, terus di 1 bulan itu saya lihat kan Mbak Bina bikin video, bikin Oke. infografis ya. Itu ada berapa konten yang akan dibuat Mbak di 1 bulan aktualisasi itu? Ya, tadi ada di kriteria keberhasilan di situ targetnya minimal 9, Ibu. Minimal 9 ya Mbak ya. J. Tadi di PPT sudah ada. Nggih. Oke, baik. Ini nanti akan kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilan ya? Ya, itu Bu. Yang pertama tadi menggunakan survei kepuasan masyarakat, nanti yang akan disebar ke masyarakat dan pelaku usaha. Pakai Nanti apa dari tuh Mbak? pripun Bu? Pakai apa? Survei kepuasannya pakai apa? Pakai Google Form Bu. Nggih. Kemudian selain itu juga nanti saya memonitor tentang eh, jumlah follower di akun Kemenak Gunung Kidul dan banyaknya direct message yang masuk terkait halal Ibu. Dari minggu ke minggu saya akan ukur. Seperti itu. Oke. J. Cukup mungkin buat Mbak Dina. Semoga J. apa namanya bisa dilaksanakan dengan baik ya Mbak ya seluruh Insya Allah amin. tahapan ya yang ada. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Mentor bahwa sebetulnya udah ada ya Su- akun medsosnya ini juga sudah diisi hanya konten terkait
dengan Halalnya apa yang belum? halal Nggih. masih kurang. Jadi ini challenge ya buat Mbak Bina untuk benar-benar mengisi, berkontribusi, berinovasi ya sebagai Nggih, Bu. JPS di kantor Kementerian Agama. Mana Mbak tadi Mbak? Gunung Kidul, Ibu. Gunung Kidul ya Mbak ya. Nggih. Ya, Mbak. Oke. Baik, Pak Sudan Aris, mohon support dikawal terus ya Pak. Semoga nanti bermanfaat untuk banyak orang. Baik, sukses Mbak. Insya Allah Saya kembalikan ke siap-siap, Ibu. Nggih, moderator. matur nuwun, Oke, Ibu. Matur nuwun, Pak terima Sudan. kasih Bu Penguji, Bu Dr. Nikmatul Alfiah. Matur nuwun, Pak. Dan nampaknya support sekali, tidak banyak yang di apa itu namanya dikulik tadi ya. Dan saya Alhamdulillah. ucapkan selamat pada Mbak Bina dan Pak Yudan selaku Oke, mentor. alhamdulillah. Makasih Sukses, Pak Mutadi. semangat, sehat selalu dan berkontribusi dalam peradaban selalu. Terima kasih. Oke. Ya. Dan Sami-sami, sekiranya Pak Yudan sami-sami. banyak aktivitas hari ini bisa undur diri dari breakout Zoom ini. Terima kasih Pak Yudan. Sami-sami. Terima kasih juga Bapak. Mohon izin, nggih. Oke. Langsung saja pemapar berikutnya, Saya Pak, Mbak Ela ya. ya Oke, monggo baik, dipersiapkan dan mentornya apakah sudah masuk ke break? sudah masuk Pak. Ampun. Bapak atau Ibu siapa? Alhamdulillah. Ya, lanjut. Baik Pak, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya izin berbagi share screen. Waktu 5 menit dimanfaatkan dengan baik ya. Oke. Baik Pak. Oke, sudah muncul Mbak Ela. Langsung saja. Dan Pak, tunggu. Halo Mbak Ela. Ya, baik Pak. Saya izin share screen. Sudah Sudah muncul ya. Ya, sudah baik, Pak. muncul, Pak. Ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ella Fitro.